لا تتكلموا عند الخطيب على المنبر رحمكم الله. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa sallim wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulillah ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama qala ta'ala mukhbiran wa amiran, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri 1447 Hijriah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di abad yang ke-18 awal atau 1718 ada seorang ulama, ahli ibadah, ahli sufi, bahkan termasuk salah satu daripada wali Allah. Dan wali Allah ini dicatat di Lauhil Mahfuz, salah satu atau satu-satunya wali yang dicatat di Lauhil Mahfuz menjadi penghuni neraka, yang bernama Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Sampai malaikat sendiri kaget, padahal Abdul Aziz adalah seorang ahli ibadah yang siang malam habis waktunya untuk beribadah. Tapi kenapa namanya di Lauhil Mahfuz tercatat menjadi seorang ahli neraka? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, kepenasaran inilah maka akhirnya malaikat datang menemui Abdul Aziz. Dan malaikat ini bertanya, wahai Abdul Aziz, saya melihat engkau adalah seorang yang ahli ibadah, tapi kenapa nama kamu tercatat di Lauhil Mahfuz menjadi penghuni neraka? Sudah hentikan saja ibadah, tidak ada artinya sehebat apapun, karena kamu namanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz menjadi penghuni neraka. Abdul Aziz menjawab, wahai malaikat, urusan surga neraka adalah urusan Allah. Kami diciptakan hanya untuk beribadah sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami ciptakan manusia jin adalah untuk beribadah. Kami hanya melaksanakan ibadah. Surga dan neraka itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Melihat keikhlasan Abdul Aziz ibadah, sampai akhirnya malaikat ini naik kembali dan melihat kembali di catatan Lauhil Mahfuz, ternyata namanya sudah terhapus. Sudah tidak ada lagi nama Abdul Aziz di antara golongan yang masuk neraka, tetapi sudah ada di kelompok ataupun di golongan ahli surga yang tercatat di Lauhul Mahfuz dengan keikhlasannya.
Akhirnya turun lagi menemui lagi Abdul Aziz. Wahai Abdul Aziz, satu kabar gembira buat kamu, bahwa nama kamu sekarang sudah tidak ada lagi di Lauhul Mahfuz, tercatat menjadi penghuni neraka, tetapi kamu sekarang sudah tercatat di kelompok ahli surga. Jemaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, Abdul Aziz tidak gembira. Beliau langsung mengatakan lagi, wahai malaikat, sekali lagi aku tegaskan bahwa surga neraka itu adalah haknya Allah. Saya tidak gembira ketika nama saya sekarang sudah ada di surga, dan saya tidak kaget nama saya ada di penghuni neraka, karena kewajiban saya adalah ibadah dan ibadah. Ibadah bukan karena ingin masuk surga, menjauhi maksiat bukan karena takut neraka. Ibadah melaksanakan perintah Allah karena Allah semata-mata, menjauhi larangan-larangan ini pun sama semata-mata karena Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Tetapi akhirnya Abdul Aziz bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, saya penasaran, kenapa nama saya tercatat di kelompok ahli neraka? Akhirnya malaikat menjelaskan, wahai Abdul Aziz, ingat tidak, ketika kamu berusia 15 tahun, kamu pernah membohongi ibumu. Ibumu datang menghampiri kamu ke dalam kamarnya. Ketika kamu mendengar suara sendal, suara terumpah ibu melangkah, kamu pura-pura tidur karena kamu takut disuruh pergi ke pasar. Jemaah sholat Idul Fitri yarhamukumullah. Dan ketika ibunya masuk ke dalam kamar, maka Abdul Aziz semakin memejamkan matanya karena tadi takut disuruh pergi ke pasar. Yang akhirnya ibunya melihat, mengintip, dan melihat ternyata Abdul Aziz sedang tidur, padahal dia berbohong karena tidak mau diperintah untuk pergi ke pasar. Sampai akhirnya ibunya ngomong, anakku ini sedang tertidur lelap dan aku tidak berani membangunkannya. Maka ibunya keluar dari kamar dengan tidak membangunkan Abdul Aziz yang sedang pura-pura tidur. Inilah yang menyebabkan nama Abdul Aziz, seorang waliullah di abad yang ke-18, dia tercatat menjadi penghuni neraka gara-gara membohongi ibunya karena takut disuruh ke pasar. Jemaah sholat Idul Fitri yarhamukumullah, ini baru membohongi, pura-pura. Bagaimana kalau kita pernah mengayunkan tangan, mengangkat tangan dengan niat memukul orang tua? Bahkan mungkin di antara kita ada yang pernah memukul, pernah menyakiti, bahkan pernah ibu kita, orang tua kita meneteskan air mata karena kesal dengan kelakuan anaknya. Bagaimana kita kalau terjadi seperti itu? Abdul Aziz saja yang pura-pura sudah dicatat oleh Allah. Kisah ini hampir mirip dengan seorang sahabat Nabi yang ada di zaman Nabi yang bernama Alqamah. Alqamah sahabat Nabi, tetapi Alqamah lebih mementingkan istrinya ketimbang ibunya, sampai akhirnya ketika sakaratul maut Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, padahal beliau tidak pernah ketinggalan
sholat berjamaah dengan Nabi. Yang kedua ada lagi di zaman Bani Israel yang namanya Uzair. Bagaimana seorang yang dia lebih mengutamakan sholat sunat ketimbang menyeru atau menghampiri panggilan ibunya. Nyaut panggilan ibu orang tua hukumnya wajib, sementara sholat sunat hukumnya sunnah. Tapi dia lebih memilih sholat sunat ketimbang nyaut panggilan ibunya sampai akhirnya mendapatkan fitnah. Itulah yang terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu semuanya sudah terjadi. Orang tua kita sekarang sedang berbaring di alam kubur. Kalau masih ada, mungkin bapak ibu bisa datang menghampiri, meminta maaf, mencium kedua kakinya. Tapi sekarang mereka sudah tidak ada. Mereka sedang ada di alam kubur. Sementara kita punya dosa lebih dari yang dikerjakan oleh Abdul Aziz. Pernah menyakiti, pernah memaki, dan seterusnya. Ada 4 solusinya untuk kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang mereka sedang berbaring, sedang ada di alam kubur, yang kita tidak mungkin datang atau tidak mungkin kita meminta maaf secara sekaligus. Tetapi Nabi mengatakan ada 4 hal ibu dan bapak meminta maaf kepada orang tua kita yang pernah dulu kita sakiti, bahkan sampai di bawah mati kita belum minta maaf. Ibu dan bapak kita sudah masuk ke dalam alam kubur, kita belum sempat meminta maaf. Nabi mengatakan yang pertama adalah al-istighfar lahuma, memohonkan ampun. Jadi satu-satunya cara ketika kita selesai sholat, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua kita, memohonkan ampun untuk orang tua kita. Yang kedua adalah as-salatu alaihi, menyolatkannya. Ketika orang tua kita meninggal, kita malah sibuk warawiri, sementara yang menyolatkan orang lain, yang menyolatkan jenazah kita orang lain, kita anak sibuk warawiri, ngurus ini, ngurus itu, sampai hari ini baru sadar kita belum menyolatkan mereka. Maka solusinya sholatkanlah dengan sholat jenazah, sekalipun orang tua kita sudah bertahun-tahun mereka meninggal kita. Yang ketiga adalah ad-doa alaihima, mendoakannya. Jangan lepas setiap selesai kita sholat, doakan dia, Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir laha warhamha. Ya Allah ampuni ibu dan bapak saya, luaskan kuburannya, terangkan kuburannya, ampuni segala dosa dan hilangnya, masukkan ke dalam surga. Itulah solusinya. Dan terakhir adalah as-sadaqatu alaihima, bersedekah dengan diniatkan pahalanya untuk orang tua kita. Jemaah sholat Idul Fitri yarhamukumullah, hari ini kita memasukkan uang ke dalam keropak masjid. Hari ini kita memberikan santunan terhadap anak-anak yatim. Maka niatkan sedekah kita untuk orang tua kita. Lebih besar lagi, atau apabila bapak ibu ada istri yang lebih besar, maka badal hajikan mereka. Karena mungkin dulu mereka ingin pergi haji, sudah dikumpul-kumpul uangnya, tiba-tiba
anak-anaknya, pinjam dulu, dipakai dulu, dan seterusnya. Ternyata inilah ilmunya. Baru tahu hari ini, maka Bapak Ibu titipkan korban di tanah suci Mekah. 1 ekor kambing yang disembelih untuk ibu dan bapak kita, maka pahalanya 100.000 ekor kambing pahalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yarhamukumullah. Dari kisah Abdul Aziz ini ada 2 yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama, jangan dengan ibadah berharap masuk surga. Sehebat apapun ibadah kita, tidak akan menjamin masuk surga. Masuk surga dan tidak, itu karena ridho Allah. Jadi niatan ibadah apapun lillah, jangan li jannah atau ditargi apalah yang lainnya. Jangan sekali-kali ya dengan ibadah kita ingin masuk surga. Itulah yang pelajaran yang kita dapat dari sejarah yang bernama Abdul Aziz. Yang kedua, pelajaran yang sangat besar, jangan menganggap sepele dosa-dosa kecil. Sepele pura-pura tidur karena menghindar, tidak mau diperintah pergi ke pasar belanja, tetapi ternyata berdampak sangat besar. Pernahkah kita seperti itu? Saya yakin mungkin pernah. Apalagi alhamdulillah sampai kita mengayunkan tangan. Makanya Allah mengatakan wala taqul lahum ma'uf. Jangan kalian mengatakan saja sudah tidak boleh. Wala tanharhuma, jangan kamu menghardik. Bagaimana kalau ada orang anak yang pernah memukul, bahkan alhamdulillah sampai membunuh orang tuanya, itu sudah pasti dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang tidak akan pernah diangkat dari neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Jadikan Idul Fitri tahun ini lebih baik lagi, dan kita lebih hormat lagi kepada ibu kita. Makanya pantas Rasulullah pernah mengatakan lagi ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang berhak aku hormati? Rasul menjawab, ibumu, 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 sampai 3 kali, dan terakhir bapakmu. 2 air yang tidak pernah kalian atau yang tidak akan pernah oleh kita bisa dibalas dengan uang berapapun nilainya. Uang itu tidak akan bisa membalas air. 2 air. Pertama, air susu yang diminum oleh kita selama 2 tahun lamanya tidak bisa diuangkan. Yang kedua, keringat, air keringat dari ayah kita yang siang malam bekerja, ya, mencari nafkah, mencari rizki, dan itu pun tidak bisa diuangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang masih ada orang tua sekarang hari ini, niatkan meminta maaf, duduk bersimpuh, sujud, cium kedua kaki orang tua kita. Bukan artinya menyembah, tetapi sebagai penghormatan kita, sebagai birrul walidain. Bapak Ibu, kalau sekarang kita kenapa di masa tua sakit dan sakit, susah dan susah, gelisah dan gelisah, mohon renungkan, mungkin kita pernah menyakiti orang tua kita sehingga meneteskan air mata orang tua kita. Air mata orang tua kita sampai menetes karena ulah kita. Nah, itulah yang menyebabkan kita sekarang diberikan oleh Allah kegelisahan, susah dan susah, sakit dan sakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, walillahilhamd. Kita mungkin nanti akan merasakan setelah kita masuk lubang lahat. Kita sekarang belum merasakan itu, tetapi besok kita akan merasakan itu ketika kita masuk lubang lahat. Bagaimana? Kita belum sehebat Abdul Aziz ibadah. Abdul Aziz yang sangat hebat saja ibadah, gara-gara dia pura-pura tidur memohoni ibunya. Jemaah sholat Idul Fitri yarhamkumullah. Sekali lagi mudah-mudahan dari kisah Abdul Aziz ini ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil hikmah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sehat walafiat. Orang tua kita yang sedang berbaring dalam kubur, mudah-mudahan diampuni dosa hilafnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jemaah salat Idul Fitri yarhamkumullah. Kesempatan yang baik ini karena tidak akan datang 2 kali. Ramadan, Idul Fitri tahun depan datang, tetapi usia kita sampai tidak. Saudara kita, guru kita, Ustaz Kiai Haji Ja'far Aziz, beliau tahun kemarin masih bisa mengisi, tapi tahun ini beliau sudah dipanggil. Ini menandakan bahwa kita pun sama. Hari ini terakhir kesempatan, gunakan kesempatan Idul Fitri yang baik ini. Jangan menunggu Idul Fitri yang akan datang, karena tidak ada jaminan kita sampai di Id yang akan datang. Kesempatan ini marilah kita sama-sama berdoa untuk orang tua kita yang sedang berbaring di alam kubur, yang menanti doa dari anak-anaknya, yang dikatakan oleh Nabi waladun salihun yad'uha. Yang kedua untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan kita doakan juga Iran, karena kita tidak melihat dia apalah alirannya, tetapi Iran adalah Muslim, penduduknya Muslim terlepas alirannya. Kita doakan kalau Iran menang, maka Masjidil Aqsa akan kembali ke saudara kita Palestina, karena mereka takut. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mereka mengadakan Id dengan penuh perjuangan, Id dengan penuh ketakutan, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Iran juga Allah berikan kemenangan. Amin. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami duduk di pagi hari ini dalam melaksanakan Id. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua. Dosa kami yang sengaja, tidak sengaja, yang besar ataupun yang kecil. Terutama dosa kami kepada orang tua kami yang kami dulu sempat niat untuk memukul, yang dulu kami sempat memaki, memarahi, bahkan kami membuat ibu menangis. Ampuni kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Luaskan, terangkan kuburannya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan masukkanlah orang tua kami ke dalam surga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan pertolongan, kemenangan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina, yang ada di Irak, dan seluruh umat Islam yang lainnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.